Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Sinjung malam ini oleh panitia dibagi tema tentang zakat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada 3 perintah Allah yang berangkai. Yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Apabila yang satu tidak terima, maka tidak diterima yang lain. 3 perintah ini saling berangkai. Apa 3 perintah itu? Yang pertama perintahnya adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tidak diterima Tuhan hanya taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul. Sebaliknya, tidak diterima Tuhan hanya taat kepada Rasul tapi tidak ada taat kepada Allah. Jadi kedua-dua perintah ini berangkai, tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Kalau taat kepada Allah harus taat kepada Rasul. Kalau taat kepada Rasul harus taat kepada Allah. Tidak bisa kita hanya sholat, paso, baca Quran, lalu sunnah Nabi kita tinggal. Tidak bisa. Tidak bisa kita sunnah Nabi baik. Baca selawat rajin, biar rajin baca selawat sunnah Nabi. Kami datang pakai jenggot, biar pakai jenggot sunnah Nabi. Tapi ternyata sebiang enggak. Tidak. Selawat rajin sebiang enggak. Jadi keduanya harus berangkai. Taat kepada Allah harus taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul harus taat kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, perintah Allah yang berangkai itu tidak bisa dipisah satu dengan lain adalah anishkurli waliwalidaika. Kata Allah atau bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Orang tua itu, ayah ibu itu. Tidak diterima Tuhan yang pandai bersyukur kepada Allah kalau tidak pandai berterima kasih ke emak bapak dan ibu ayah itu. Sebaliknya, tidak diterima orang yang pandai berterima kasih kepada ibu ayahnya tapi kalau tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kita harus pandai bersyukur kepada Allah, juga harus pandai berterima kasih kepada ayah ibu, ibu ayah. Kita harus pandai berterima kasih kepada ibu ayah, juga harus pandai bersyukur kepada Allah. Jadi nyata bersyukur kepada Allah baik, ternyata kepada ibu ayah tidak pandai terima kasih. Misalnya, aku wakaf untuk masjid 5 juta. Apa dia itu? Itu ternyata
jauh. Telepon kena cabai-cabai. Dia nak pergi usik pada cerocok tak ada dia pergi. Ada bisa. Atau sebaliknya dengan hakku pada, dengan hakku berterima kasih, dengan Allah tak bersyukur. Misalnya tiap pagi senanya ngantar belanja tunai seminggu 500, seminggu 500, seminggu 500. Mewah lah tunai. Baju rayu beli tu tunai, sarung beli tu tunai, terpuk beli tu tunai. Ke masjid tak pernah wakaf. Beli setiumi medit bakhil cekremunin Montoroyo tak pernah ikut. Wakaf tidak, zakat tidak, tapi dengan doa pada juga tidak diterima. Yang diterima dengan Allah bersyukur, dengan ayah ibu berterima kasih. Bagi kayu pegawai-pegawai telah cair THR. Buka keran betul bagi kayu ngapain cabai mahal. Ngapau sudah nyabit nah menti reh mahal. Lagi betul Agi sebentar anak rayu. Bagi THR betul Terima kasih kepada emak bapak. Itu kedua. Yang ketiga, perintah Allah tidak bisa dipisah satu dengan lain. Apa itu? Yang ketiga, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, bagi zakat. Tidak diterima orang yang hanya mendirikan sholat kalau tidak bagi zakat. Sebaliknya, tidak diterima orang yang hanya bagi zakat tapi tidak mendirikan sholat. Dia perintah berantai. Dirikan sholat, bayar zakat. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak bisa waktu sholat baik, zakat ada baik. Tidak bisa uang itu bayar zakat baik, sholat tidak. Jadi sholat dan zakat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, zakat fitrah ini berapa? Sudah umumnya yang paling tinggi 42.000. Itu berasal beras yang mati. Padi payu 42.000. Nomor 2 35 juga pernah 35.000. Yang ketiga 30.000. Bagi zakat sesuai dengan beras yang kita makan. Kalau kita makan beras padi payu, jangan makan beras bansos. Kalau kita makan beras padi payu, zakatnya beras padi payu atau senilai dengan kepeng yang harga beras padi payu. Kita makan beras padi payu, bezakan harga beras dulu. Ada asuh. Oh ya, aku makan beras. Aku bilang beras sedang. Tapi aku nak beli zakat dengan beras padi payu, itu hidupnya tidak ada masalah, tidak apa-apa. Zakat fitrah sebenarnya bisa mulai dibagi sejak tanggal 1 Ramadan.
Akhir pertama kita mulai puasa lah bisa zakat. Zakat fitrah paling inuk waktu haji, paling utama waktu haji zakat fitrah tanggal 27 Ramadan. Zakat fitrah terakhir haji sebelum Hasbiyah Rayu. Itulah terakhirnya. Maka kalau seandainya di satu desa itu ada banyak orang belum bayar zakat fitrah pada hari raya, dianjurkan kepada panitia tolong Hasbiyah Rayu lambat mulai. Apa sebab lambat mulai? Bagi kesempatan orang yang belum bayar zakat fitrah mak dibagi zakat fitrah. Sebab apabila Hasbiyah Rayu mulai, dia nak bagi zakat fitrah habis disnya. Tahu ya, habis di bahasa Indonesia habis disnya. Lah, kalau dibagi juga maka jatuh dari sedekah biasa. Maka jadi Buya mana dengan orang tua lebih zakat fitrah, jangankan orang tua, anak yang baru lahir petang paso terakhir wajib dibayar zakat fitrah. Mana dibayarnya ada tahu? Ayat tu bayar. Iya dalam macam ni bayar zakat fitrahnya. Siapa menerima zakat fitrah? Innama shadaqatul lil fuqara. Zakat itu untuk fakir. Siapa tu fakir? Ada kata fakir, uang tak ada atau pencarian. Fakir zakat. Wal masakin, uang miskin. Siapa tu uang miskin? Uang ada juga gawe, ada mata pencarian, tapi tidak cukup untuk kebutuhan hari-hari. Itu miskin. Buya, kami miskin untuk buya, bagi kami zakat fitrah. Buya kaya miskin, tidak cukup untuk beli paket. Tidak masuk. Makan cukup, belanja sekolah cukup, tidak cukup paket wifi. Tidak masuk. Ya. Wal amilin, siapa wal amilin? Ambil zakat, petugas zakat, ambil. Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Kerinci ini salah satu desa yang Sijum tahu, ada salah satu desa, kepala desa itu di SK ambil zakat indah untuk bulan sore. Kalau kebanyakan termasuk dusun kami, ambil zakat itu dituju untuk bulan sore. Sudah bulan masuk selesai ambil zakat. Ternyata ada salah satu desa, aku sebut nama desa maksudnya ya, Desa Koto Baru Air Tenang Sebut. Itu di SK ambil zakat itu bukan berada baik. Untuk beberapa tahun ambil zakat ini bertugas tidak membuka zakat fitrah baik, tapi membuka zakat mal juga. Aduh Islam, aduh gaji, aduh zakat. Aku rasa ini patut dicontoh oleh desa-desa lain, termasuk kami Murid Syurga. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang perlu dilembutkan hatinya. Siapa? Orang baru masuk Islam. Aku rasa desa itu ada tunjukkan waktu itu masuk Islam. Tidak ya.
aduh cukup. Mu'alaf nomor khususnya minta dimontan, aduh, nyo kayu. Bahkan nyo bagi zakat, aduh. Ini kan ada orang baru masuk Islam, keluarganya tak setuju nyo masuk Islam. Nyo berkerih nak masuk Islam, ayah tak nyuruh, ndung tak nyuruh, keluarga tak nyuruh. Nyo nak kuat keyakinan masuk Islam, masuk Islam dulu. Akhir dalam keluarganya dia dikucilkan, hartanya dia boleh, rumahnya dia boleh, dia diusir oleh keluarga. Bantu bagi zakat. Yang kelima, wafir riqab, bagi zakat riqab. Masa apa tu riqab? Riqab ini hamba sahaya, ada dua begitu, zaman baku, zaman perbudakan. Ini tidak ada. Yang keenam, siapa dia bagi zakat? Wal gharimin. Siapa gharimin? Garib. Siapa garib? Garib siapa garib? Mana maunya garib? Uang berutang. Uang ada hutang. Siapa kena hutang? Bagi zakat. Siapa banyak dia pegawai negeri? SK lah, sekolah ke Jepang. Menjaga pembang menawar, menjaga pembang liuto, menjaga pembang anak ubi. Ayah pegawai negeri hutang dibagi zakat, jangan dibagi zakat. Buya banyak seraka boleh mati hutang lagi zakat, jangan lagi zakat. Seraka berani menjadi pembang untuk modal. Ada yang memakai tidak, nggak ada bagi zakat, uang berutang untuk kebutuhan pokok. Nyerempeh anak sekolah, anak nak uang kuliah, terbuat mak uang kuliah 1 semester belum bayi, urung kira kita 3 juta. Katumbang Amina, boleh mandi dah dong ada di Jepang, itu jadi gelada Tuhan. Pinjam Tuhan sampai berutang, sampai anak sekolah, sampai berutang untuk makan hari-hari, sampai berutang berjuang di jalan Allah. Tuhan ini bagi zakat untuk memajukan. Ini kayak zakat, kayak utang kedai, sebanyak kedai ada utang kayu. Hanya zakat ke kayu untuk kayu utang. Dibagilah zakat. Ternyata sudah bagi zakat dia 2 juta. Dibeli HP. Ini tidak masuk. Uang bagi zakat 2 juta. Oh dia beli zakat dia beli HP. Beli zakat dia mau beli danau. Tidak masuk. Zakat untuk utang, bukan zakat untuk musik. Garib, arti garib itu hak berutang. Apalagi yang ketujuh, uang yang dibagi zakat itu wa fi sabilillah. Sampo fi sabilillah, guru ngaji bagi zakat fi sabilillah. Sampo fi sabilillah, dari masjid bagi zakat fi sabilillah. Sampo fi sabilillah, uang anak-anak pesantren yang sungguh-sungguh sekolah pesantren. Tidak terus kalau anak pesantren dapat zakat. Ada anak sekolah pesantren waktu libur atau masjidnya ya. Nyusmiyang di pesantren lah di rumah nyusmiyang enggak. Tidak bagi zakat. Ada bagi zakatnya anak sekolah pesantren balik dari dusun bermanfaat, menambah itu di masyarakat bagi zakat. Yang terakhir Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Ada lagi di pernah Ibnu Sabil. Buya Ibnu Sabil pernah. Ibnu Sabil artinya orang musafir, orang jalan jauh untuk berbuat kebaikan. Kayu pergi ke Jakarta
dalam bulan masuk, habis biaya di jalan. Wahana akhirnya kayu timbul lampu biaya habis pergilah ke masjid kita zakat saja. Kami nak pergi Jakarta, habis hanya untuk BPM kalau tadi lebih zakat, boleh dia minta zakat. Dia mau Jakarta, kami Jakarta nyinggung anak ada pun. Dia mau Jakarta, rencana kami nak gimana kain. Dia belum aja enggak. Berarti niat itu salah. Kami pergi sebalik gunung di mana pulau Niuham. Hati pun terjun minta zakat. Hati desa. Jalan jauh dalam rangka berbuat kebaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, apabila zakat tidak kita bayarkan, kita mampu bayar zakat, mampu tidak nak bayar zakat, maka solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi na'udzu wa nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi